tanya tapi nggak mau menerima Nggak jawaban. mau, nggak mau dengar jawaban. Itulah tipe anjing. Oh iya ya, betul. Benar-benar. Itulah babi yang dikatakan Yesus itu, makanya mereka. Oh iya ya, betul. Babi, Betul betul. babi yang di luar kubangan. Betul 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 betul. Benar 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 benar. Aduh, Orang kayak kenapa gitu di mute layani dia. di-kick akhirnya. Coba sekarang saya pengen nanya deh, Allahmu itu sebenarnya maha tahu nggak? Iya, Tuhan saya itu maha tahu. Kenapa Allah maha Sami'ul tahu? Alim. Oke, Iya, maha tahu, apakah maha tahu bahwa Muhammad itu buta huruf? tahu. Pasti tahu. Kenapa suruhannya suruh bacalah, bukan Dia hafalkanlah? dia nggak disuruh baca huruf di situ. Oh, baca apa dong? Dia hanya diajarkan kemudian bahwasanya ketika ada perintah, wahai Nabiku Muhammad, baca. Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak sanggup membaca, aku tidak bisa membaca. Lalu diajarkan kepada beliau, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya Nabi Muhammad disuruh berfikir, bukan disuruh mengeja alif ba ta, enggak. Disuruh Disuruh berfikir. menghafal juga enggak? Disuruh berfikir, lalu kemudian apa yang dibuahkan dari pemikiran Nabi Muhammad itu akan melahirkan sebuah ilmu yang menarasikan bahwa pencipta langit dan bumi itu telah menciptakan manusia dari Disuruh menghafal segumpal darah, enggak? kan gitu. Disuruh menghafal enggak? Lalu kemudian ayat suci Disuruh Al-Quran membak- yang diwahyukan kepada beliau ini diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Setelah diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, sahabat menghafalkan ayat suci Al-Quran itu. Kan gitu. Diajarkannya Muhammad itu menghafal apa membaca? Disuruh membaca, tadi kan saya sudah menjelaskan kepada saudara. Katanya buta Iqra, huruf, kok bisa membaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh baca, bukan disuruh mengeja. Baca Berarti bisa itu baca. arti dengan pemikiran, Berarti bisa dengan baca. perasaan, dengan otaknya, Berarti bisa dengan baca. nalarnya. Ya makanya Nabi Muhammad membacakan Bisa ayat suci baca, Al-Quran itu kepada seluruh Nah, sahabat. itu Kan kamu gitu. jelaskan ke orang-orang itu, orang Islam taunya Nabi Muhammadmu itu buta huruf, nggak bisa Ya baca. memang beliau buta huruf. Oh, tapi Dia bisa. Oh, buta huruf tapi bisa baca gitu konsepnya. Enggak nyambung dia nih. Di Ya, situ nyambung tidak saya. disuruh, beliau tidak disuruh membaca huruf, tuyul. Membaca apa dong kalau bukan huruf? Membaca dengan pemikiran bahwa Allah itu menciptakan manusia dari segumpal darah. Membaca bahwa Tuhan itulah Tuhan yang maha mulia. Membaca bahwa Tuhan mengajar Ngarang manusia apa dengan lagi? perantaraan kalam. Mengajar bahwasanya manusia itu mengajarkan apa yang tidak manusia ketahui. Itu yang diminta oleh Nabi Muhammad, oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengetahui. Bacalah, ketahuilah, pahamilah. Oh, bacalah itu ketahuilah gitu ya. Oh iya Bukan dong. membaca. Oh, Iya dong. oke. Terus apa tuh pemahaman apa Ahi, padahal tidak gitu. diserupakan? Padahal orang Kristen Lam sendiri sering mislihi gini loh, bentar bang. sayun itu. Ini saya kasih pengertian bang, bentar. Saya sering Coba. mendengar orang Kristen, bentar bang, ngomong sama anaknya gini, nak baca doa Bapa kami. Anak itu belum bisa baca. Apa maksudnya di situ? Sama seperti kami orang Islam, nak sebelum makan baca doa ya. Apa anak saya harus pegang buku sambil baca gitu? Tidak, maksudnya itu disuruh melafal, disuruh menirukan apa yang disampaikan malaikat Jibril. Ngerti enggak sih? Lanjut lagi. Iya. Oh, Sekarang boleh nggak? Sekarang saya nggak boleh nggak saya bertanya? Saya tanya dulu. Saya Saya tanya kan dulu. sudah giliran saya bertanya, boleh nggak? Gantian. Oh, oke, boleh. Oke. Saya ingin bertanya, di kitabnya orang Yahudi dikatakan di dalam Yesaya 29. Di situ diterangkan apabila kitab termaterai itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, buta huruf, baca, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Tolong tunjukkan kitab itu dan siapa orang tersebut, silakan. Siapa tidak dapat membaca nabimu gitu?
Saya tidak bilang Kamu mau nabiku. ngarah nabimu. Saya tidak bilang Nggak bisa nabiku. baca. Katanya tadi bisa Saya baca. tidak bilang nabiku. Saya bilang itu siapa Bisa. dan kitab apa. Iya, kamu kan Nah, mau silakan. mau kepedean. Itu nabimu gitu. Loh, kok emosi? Sekarang Loh, saya tidak mengatakan sekarang itu dijelaskan nabiku. dulu. Saya bertanya kepada kamu. Saya bertanya kepadamu. Ya. Saya bertanya artinya saya memberikan Saya ruang aja masih kepadamu bingung tadi untuk jawaban menjelaskan kamu. gitu loh. Saya Saya aja memberikan masih- ruang kepada Anda untuk menjelaskan. Saya tidak menyebut itu nabiku. Ya. Kamu kan Apabila kitab atau surat itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca, ikra, maka ia akan menjawab aku tidak bisa membaca. Pertanyaan saya, ini buku apa, kitab apa, Iya. dan surat apa, dan siapa orang tersebut? Silakan. Iya. Konsep membaca, tadi kan saya sudah tanya, nabimu bisa baca apa enggak? Kamu bilang bacanya dengan cara lain lah ya. Apabila Ya. surat itu Membacanya diberikan dengan cara yang kepada lain, kan? seorang yang tidak dapat membaca, artinya buta huruf, dengan mengatakan baca, maka orang buta huruf ini menjawab, aku tidak dapat membaca. Pertanyaan saya samamu, buku yang termaterai, surat yang termaterai ini, itu surat apa? Artinya Dan sudah orang yang lain, tidak cara bisa baca membaca itu ini, membaca. itu siapa? Gitu, silakan. Definisi membaca, tadi kan saya sudah tanyakan. Di Definisi situ membacamu, dikatakan orang yang tidak bisa membaca. definisi Orang yang membaca, tidak bisa bisa baca dan tidak bisa membaca. Ketika diberikan sebuah kitab termaterai, dia mengatakan aku tidak dapat membaca. Nah, pertanyaan saya, kenapa kamu lari ke Al-Quran? Pertanyaan saya ke dalam Yesaya ini loh, Bahlul. Kenapa ke Al-Quran? Ya, Nggak kamu usah kan kau mau maknai. Jangan kau maknai dengan makna Al-Quran. Tuyul, pemakan babi. Apakah- iya. Jangan kau maknai dengan Al-Quran. Saya bertanya dengan dalil. Yesaya 29:12 pertanyaan saya. Siapa orang yang tidak bisa membaca tersebut? Dan apa nama kitab termaterai itu? Gitu loh. Emang kitabmu termaterai pada saat Saya diturunkan oleh tidak Jibril? tanya kitabku, wahai manusia yang lahir dari anus bapaknya. Saya tidak tanya kitabku, tuyul, pemakan babi, laknat, biadab, saudaranya iblis, penghuni neraka yang mati karena dosa. Kenapa sih ya Kristen ini pasti koplak? Kenapa lagi? Ya karena Pasti dia koplak. karena dia Heran. Kristen. Orang disuruh jawab itu siapa? Jawab. Aduh, memang koplak nih. Makanya kurangi makan babi biar otakmu berfungsi. Ditanya baik-baik kok kayak gitu. Yang heran lagi itu Yohanes itu dikatakan buta huruf dan idiot tapi bisa nulis 4 kitab. Wah, ini aneh ya. Sudah gitu ditulisnya ratusan tahun setelahnya, puluhan tahun setelah Yesus tidak ada. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 tuh. Yohanes itu buta huruf dan idiot. Lah kok bisa nulis kitab? Gimana coba? Parah. Ini yang baru datang disambut dulu nih. Ya, Halo selamat penyangkal datang. Yesus, selamat subuh. Shalom, selamat pagi Bang. Iya, penyangkal Yesus. Apa kabar nih? Baik. Baik, puji Tuhan. Iya. Tuhan yang mana nih yang dipuji? Halo, Iya, Tuhan yang mana yang dipuji? udahlah Bang, langsung aja kita mau diskusi siapa gitu loh. Bingung kan karena Tuhan tiga. Itu materinya ada tuh dikasih sama moderator. Silakan. Kristen Islam mati karena apa? Mati karena apa? Oke. Ya. Kristen mati karena apa? Iya. Kematian Kristen tuh kan ada 3 Bang. Bentar ya, waktu Pak Isra Soru itu. Yang pertama itu ya. Estra itu suruhnya kematian. suruh ke sini, tapi nggak mungkin dia berani lawan saya. Iya, lanjut. Silakan. Yang pertama itu mati rohani seperti Adam dan Hawa waktu itu ya. Yang kedua mati jasmani. Yang ketiga mati kekal. Seperti itu. Itu ada 3. Nah, maksud Bang Zuma ini mati yang seperti apa?
Kematiannya Kristen itu matinya karena apa? Karena dosanya sudah ditebus atau justru karena dosa dia mati? Karena sudah waktunya, Bang. Tapi tertulisnya enggak seperti itu. Di mana tuh? Silakan. Roma 8 nomor 10. Roma 8. Buka dulu ya. Iya. Roma 8 ayat 10. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oke, pertanyaannya, Bang? Di situ kalau Kristus ada di dalam tubuh manusia, maka tubuh mati karena apa? Oh, maksudnya begini. Dijelaskan dalam mana ya? Sebentar ya. Sabar Bang ya, sabar ya. Kita duduk santai. Iya. Bentar. Oh, Galatia 2 ayat 22 sebentar ya. Galatia 2 ayat 20. 21-nya dari 21-nya baca. Saya bacakan ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya dirinya untuk aku. Terus endingnya Kristen mati karena Kristus yang ada dalam kita. Nah, itu matinya karena apa? Mati yang dimaksud ini bukan mati jasmani, Bang, mati rohani. Gitu. Loh, itu masih mati jasmani itu yang dimaksud. Enggak lah, Bang. Lah, coba Anda mati baca jasmani? dalilnya, kok jadinya larinya ke rohani. Begini, Bang Zuma. Ya, kita manusia ini kan Ya. Berdosa ya. Nah, oleh karena itu Kristus yang ada di dalam diri kita itu menghidupi kita gitu loh. Lah, dalilnya kok jadi berbeda dalilnya? Ini Galatia 2 ayat 20. Dalilnya itu tubuh memang mati karena dosa. Gimana sih kok diartikan rohani? Jawabannya di Galatia 2 ayat 20, Pak. Galatia 2 itu tidak menceritakan tentang kematian. Di sini kan dijelaskan Bang Zuma, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang diterangkan di dalam Roma 8. Makanya aku bilang endingnya apa? Itu suara apa ya? Pade Sugito. Oh, aku ya. Bentar. Itulah makanya saya bertanya, endingnya apa? Endingnya hidup kita bukan kita lagi yang hidup, Bang, tetapi kita Kristus yang hidup dalam diri kita. Nah, lalu mati karena Kristus. Tubuh mati karena Kristus. Karena dosa, kok jadi putar-putar. Kok karena dosa? Baca dalilnya Roma 8 tadi. Saya sudah baca tadi, jawabannya di Galatia 2 ayat 20, Bang. Galatia 2 nomor 20 itu jelas. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah. Dan hidupku dan kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita sudah tahu itu. Tetapi ini berbicara mengenai kematian. Ketika Kristus ada di dalam tubuh Kristen, maka tubuh Kristen mati karena Kristus. Karena dosa. Kok karena dosa? Baca Roma 8 nomor 10. Karena Kristus atau karena dosa? Iya, itu jawabannya di Galatia 2 ayat 20, Justru Bang. jawabannya itu di Galatia 8. Itu nomor 10. Abang ini kan dari teman-teman Muslim ya. Jadi nggak boleh menafsirkan Alkitab secara Justru serampangan. ini yang saya herankan. Anda sebagai seorang Kristen justru menafsirkan terbalik dari isi kitab. Tapi Anda kan tidak beriman kepada Alkitab kami. Anda tidak lebih tahu dari Alkitab kami, Bang. Saya tidak perlu beriman kepada ayam agar saya tahu itu ayam. Saya tidak perlu beriman kepada rumah supaya saya tahu itu menghujat? rumah. Kok berhujat pula? Jangan menghujat lah, Bang. Kok saya menghujat? Itu Saya perumpamaan, Bang. Saya tidak.
Iya, saya tidak mesti kemudian beriman kepada ayam agar saya tahu itu ayam. Gak perlu. Sekarang permasalahannya adalah di dalam Galatia 2 nomor 20 itu bukan kematian, itu kehidupan. Ketika orang Kristen hidup, ya, dan Kristus ada di dalam dirinya, maka orang Kristen itu hidup dihidupi sekarang ini, baik dalam dagingnya atau hidup di dalam imannya, itu karena dikasihi, karena Kristus telah menyerahkan diri untuk Kristen. Oke. Ya, ini kan Betul kitab kan? saya. Ini kan kitab Oke. saya. Boleh nggak saya menafsirkannya? Nah, sekarang kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya Galatia 2 nomor 20, apakah itu berbicara kematian atau tidak? Silakan. Oke, saya jawab. Saya Iya, jawab, Bang. silakan, Ini iman saya silakan. jawab. Iya, silakan. Ya. Namun aku hidup, ya saya tafsirkan karena saya orang Kristen ya. Jadi nggak Iya. mungkin teman-teman yang bukan Kristen tahu tentang Alkitab. Iya, Namun begitu aku juga hidup- ketika Anda ingin menipu, Anda menipu menggunakan kitab Anda sendiri. Silakan. Loh. Iya, Anda Namun aku bebas. hidup- Itu kan Iya. kitab Anda, jadi Anda bisa menipu orang lain, menipu diri sendiri menggunakan Oke, kitab nggak apa-apa. sendiri, kan gitu. Nah, Nggak sekarang apa-apa. dengarkan saudara, jangan Anda menjelaskan sesuatu yang saya tidak minta. Nanti saya muntah. Yang saya minta Galatia 2 nomor 20, apakah itu berbicara mengenai kematian atau tidak? Silakan. Oke, saya jawab, Bang. Ini saya bacakan, saya tafsirkan pelan-pelan ya supaya teman-teman di bawah juga paham. Namun aku hidup, ya. Yang pertama, saya ini hidup, tetapi bukan aku lagi yang aku sendiri yang hidup. Berarti kehidupanku yang lama ini mati. Gitu loh. Melainkan Kristus yang hidup di dalam Di aku. mana di situ bercerita kematian, tuyul? Loh. Makanya, Bang, Sekarang aku hidup, namun aku hidup bukan mati, hidup. Hidup itu beda dengan mati, weh, malasa. ini kan Alkitab saya. Jadi Justru saya yang harus itulah, menafsirkan benar nggak yang itu. saya katakan? Karena itu kitab Anda, maka Anda bebas untuk menipu menggunakan kitab Anda sendiri. Kok menghujat sih, Bang? Saya tidak menghujat. Dalilnya dengarkan saya ya, dengarkan. Namun aku hidup. Itu mati nggak atau hidup? Hidup, tetapi bukan aku lagi kan? Siapa bilang? Loh, ini tulisannya begitu kok. Alkitab Tidak kami begitu, kok. dalilnya bukan aku sendiri. Aku berdua dengan Yesus, tetapi bukan lagi Nih, aku dengerin. sendiri yang hidup. Hei, Inilah susahnya teman-teman ya. kalau melainkan menjelaskan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman jangan berpolemik, yang Bang telah Zuma. mengasihi aku dan Jangan menyerahkan berpolemik. dirinya untuk aku. Jangan terus-terusan menafsirkan Alkitab orang sembarangan, Bang Zuma, nggak Ya baik itu. Allah ya Karim, di mana dikatakan di situ mati, di mana, di mana? Makanya saya jelaskan, Bang, Abang diam dulu. Abang tadi ngomong terus. Ya, namun aku hidup, saya hidup, Bang. Ya, tetapi bukan aku lagi. Berarti kehidupanku yang sebelumnya itu mati, Bang. Berarti Anda sudah Kristus. Kiranya. Berarti Anda sudah Kristus ini. Loh, kok Kristus gimana sih? Kristus yang ada di dalam diriku gitu loh. Iya, Anda kan sudah ada. Berarti yang hidup ini tinggal Kristus lagi kan? Bukan Anda lagi kan? Iya. Berarti Anda di Kristus. Anda di Kristus piye to maksudnya wong iki? Saya ulang lagi. Ketika Anda merasa hidup, Anda sudah mati. Berarti kalau Anda sudah mati, yang hidup dalam diri Anda tinggal Kristus. Betul? Kristus. Nah, Betul. Berarti sekarang ini Anda Kristus. Betul. Asli atau palsu? Kok asli atau palsu gimana sih? Kan Ini Yesus mengatakan, Anda kan Yesus paham nggak? Anda paham nggak Mekfura atau kan apa itu Yesus Anda paham mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Makanya saya bertanya, apakah Anda Kristus asli atau Kristus palsu? Ini kan melebar kemana-mana kan? Lu. Ya? Kalian lihat sendiri kualitas diskusinya teman-teman muslim. Waspadalah kepada Kristus palsu. Anda sekarang mengatakan diri Anda Kristus, atau Anda ingin Sulit, mencabut lagi? Anda mau mencabut lagi pernyataan Anda tadi? Bang, saya jelaskan sampai selesai boleh nggak? Saya Jangan ulang lagi dipotong dulu. pertanyaan saya. Apakah Anda mengakui diri Anda Kristus? Kristus ada dalam diri saya, Bang. Iya, betul. Ketika Kristus ada di dalam diri Anda, apakah Anda Kristus? Apakah Anda Kristus? Heeh. Maksudnya gimana sih? Kan tadi Ini Anda jelas sudah banget. Anda sudah mati, berarti sekarang ini bukan diri Anda lagi kan? Iya, yang mati kehidupan saya yang lama, Bang, mati. Iya, berarti sekarang ini adalah Kristus yang ada dalam diri Anda, inilah yang hidup. Iya, Berarti Anda Kristus. Kristus yang ada dalam diri saya. Berarti Anda sendiri siapa? Saya manusia. Katanya sudah mati tadi.
Mana Sulit yang ya betul ini? teman-teman ya. Orang Ya ini sulit memang, sulit. berpolemik. Sulit Polemik memang Islam ini Kristen, memang- sulit memang Kristen itu untuk menang dari dialog. Kenapa? Karena Kristen selalu membantah dalilnya sendiri. Loh. Ini saya belum kembali bertanya ya. Ini sudah berpolemik kemana-mana. Memang di sini Bang Zuma ini memang cuma mau nanya aja, ditanya balik nggak akan mampu. Kata siapa? Kata Kata saya. siapa? Saya dari tadi Kata saya saya. ditanya. Sekarang permasalahannya adalah di dalam agama Anda itu orang Kristen itu mati ketika ada Kristus di dalam dirinya, maka dia mati dalam dosa. Yang mati ini Bang, dengerin. Ini panjang kalau dijelasin Bang. Gini loh, ya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ya kan, manusia Kenapa itu Adam mati bawa? apanya, Kenapa? Bang? Kenapa Anda Bentar. bawa Adam? Kenapa Loh. Anda bawa Adam? Ini mau dijelasin nggak? Enggak, sekarang saya bertanya, kenapa Anda membawa membawa Adam? Apa hubungannya? Coba. Anda mati karena Ini ada dosa. Apa hubungannya, di- makanya Anda di nggak mana? tahu itu. Coba Nggak lebih Anda tahu tunjukkan Alkitab daripada dalilnya. saya. Anda tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya Yahudi yang Anda rampok secara tidak sah itu menerangkan bahwa Adam mewariskan dosa kepada manusia. Silakan. Boleh saya jelaskan? Ya. Adam kan jatuh dalam dosa, ya. Kemudian semua manusia kan berdosa itu. Ini dalam Mana keyakinan Kristen. dalilnya? Mana dalilnya seluruh Nah, manusia ini berdosa? makanya Anda nggak tahu, Anda nggak Mana lebih tahu dalilnya? dari kami. Saya kan bertanya, Kucluk. Mana dalilnya? Kau tinggal Anda nggak tunjukkan lebih aja. tahu dari kami, Bang. Mana Nggak lebih tahu dalilnya? Anda. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalam Kejadian 2 ayat 15. Apa yang tertulis di situ? Saya lihatkan ya. Saya lihatkan sama Anda, Bang. Saya yakin Anda salah kutip. Silakan. Nggak ada. Ya udah, Anda silakan. nggak lebih paham dari saya. Silakan aja. Tuan nular. Silakan aja. Silakan. Kabar satu-satu Pak Sugiana nggak Silakan. diajak dalam sini, Anda nggak diajak. Ya, Silakan, dengerin. silakan. Kejadian 2 ayat 16 ya. Lalu Tuhan Allah ya memberi perintah kepada manusia semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya Ya. dengan bebas. Tetapi ayat 16 ayat 17 tetapi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya sebab jika hari engkau memakannya engkau pasti akan mati. Tetapi Adam kan nggak mati. Betul? Sekarang Abang nggak mati, sekarang pertanyaannya. Tunggu. Abang ikutin arahan saya dulu. Sekarang pertanyaan saya. terus. Sekarang pertanyaan saya. Ini perintah Tuhan kepada Adam atau kepada seluruh manusia? Loh, Adam itu wakilnya manusia. Saya ulang lagi, di sini mulai fitnahan Anda terhadap Nabi Adam. Pertanyaan saya sederhana, ini perintah Tuhan kepada Adam atau perintah kepada seluruh umat manusia? Kepada Adam, tetapi Adam Adam. itu wakilnya manusia. Adam, oke? Saya kasih Anda analogi, boleh nggak? Tunggu, Ngomong terus, Bang, satu-satu. Tunggu. Penyesatan Kristen itu muncul ketika mereka kemudian mentafsirkan kitabnya agama Yahudi dengan serampangan. Sekarang naik Nggak level, dikasih waktu ngomong, nggak naik dikasih level. waktu Bukan, ngomong. saya akan kasih Anda pertanyaan dan Anda akan jawab atas kebohongan Anda dari Ya tadi. ini saya jawab, Bang. Pertanyaan Sabar, belum selesai. pertanyaan saya, Anda kan menuduh seluruh manusia karena diwakili oleh Adam. Oke, sekarang pertanyaan saya, Saya tolong punya Anda, analogi. saya minta Anda tunjukkan di mana Tuhan mengutuk Adam. Silakan. Ini melebar kemana-mana ya memang. Ya, kalau Anda mau kan mengatakan Adam Dengerin, itu Bang. berdosa. Dengar dulu saudara, Saya Adam akan kasih analogi sama Anda ya. Adam berbicara kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada Adam, dan Anda mengatakan bahwa Tuhan itu berbicara kepada seluruh manusia karena Adam wakil manusia. Oke, kalau begitu karena Adam wakil manusia, di mana ketika Adam dikutuk oleh Tuhan, maka itu sama dengan manusia semuanya dikutuk. Titik. Sekarang Oke. pertanyaan saya, tolong tunjukkan di mana Adam dikutuk oleh Tuhan. Silakan. Dalam Kejadian 2 ayat 17 ya dikatakan apa, Bang? Ya. Tetapi ya apabila engkau memakannya kau pasti akan mati. Ya. Saya Yang pertama, minta di sabar, Bang mana Zuma. dalilnya. Saya tidak bicara Belum itu. selesai ngomong loh. Saya udah selesai itu. Kita udah selesai. Sekarang pertanyaannya di mana Tuhan mengutuk Ini belum Adam? selesai, Bang. Belum kelar Sudah ini. selesai. Yang saya Belum. tanya, di mana Tuhan mengutuk Adam? Silakan. Sulit ya teman-teman ngomong sama. Di mana Tuhan mengutuk Adam? Di mana? Silakan. Loh ini kan dikatakan, Bang, jika engkau makan buahnya engkau pasti akan mati. Saya tidak mengatakan kematian di sini, Bang Zuma Saya bisa tidak diam dulu. tanya mengenai kematian. Bisa diam Wahai dulu, Bang. saudaraku, yang saya tanya di mana Adam dikutuk? Boleh dijelaskan nggak? Saya bertanya. jelaskan? Iya, Nggak sabar. boleh. Saya cuma minta di Nggak mana boleh Adam ngomong. dikutuk.
Nggak Saya boleh ngomong tanya. teman-teman di sini. Bukan Anda tidak boleh ngomong, kucluk. Nggak boleh ngomong di sini. Saya bertanya, jangan Anda menjelaskan yang saya tidak tanya. Itu gila, ini bukan gereja. Yang saya tanya itu di mana Adam dikutuk. Oke. Dalilnya mana? Sekarang saya kasih analogi sama Anda begini. Saya tidak minta analogi, saya minta Ini belum dalil. selesai kok Anda ngomong terus. Saya tidak minta Kayak apa gini yang cara Anda diskusimu, jelaskan, Zuma. ngerti nggak? Hei, ini Kayak bukan gini cara gereja. diskusimu. Ini bukan gereja, wahai Kayak gini pemangkal cara babi, diskusimu, kuculuk Zuma. manusia tak berakal, penyembah makhluk kuburan. Yang Kayak saya gini cara minta, diskusimu sama yang saya. saya minta apa, Astaga. kuculuk? Yang saya minta apa? Dalil di mana Tuhan mengutuk Adam. Kalau Anda nggak sanggup, silakan turun. Sederhana kan? Sederhana. Yang saya minta fitnahanmu kepada Nabi Adam. Karena kalian ini memang keturunan setan. Tidak ada dalilnya Adam dikutuk. Anda membuat narasi. Anda menjelaskan yang tidak-tidak. Siapa yang minta Anda menjelaskan? Saya minta dalil. Saya lebih hebat menjelaskan daripada ente. Gak butuh penjelasan dari manusia kucil kayak kau. Yang saya minta dalil di mana Adam dikutuk oleh Tuhan, sehingga Anda menganalogikan bahwa ketika Adam sebagai wakil manusia, maka seluruh manusia itu diwakili dengan dikutuk oleh Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Adam itu adalah wakil Tuhan, baca Kejadian 5 nomor 2, Kejadian 1 nomor 28. Adam dan keturunannya, laki perempuan, diberkati Tuhan. Kenapa Anda tidak menggunakan itu sebagai wakil? Kenapa Anda tidak menggunakan itu sebagai wakil? Kenapa justru dalil yang tidak ada yang Anda jadikan sandaran untuk mengatakan itu adalah wakil kita? Kalau Anda mengatakan Adam wakil kita, maka ketika Adam diberkati berarti kita diberkati. Oh enggak, Adam itu dikutuk. Maka kita dikutuk. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Sebelum ku masukkan HP ini ke dalam mulutmu. Di sini bukan gereja. Di sini bukan tempatnya jual obat. Di sini tempatnya orang memberikan edukasi kepada anak bangsa. Saya sudah katakan berulang, Kristen tidak akan pernah bisa menang berdialog dengan Bang Suma dengan berdasarkan dalil Bible. Satu-satunya cara untuk kalian menang untuk memurtadkan umat Islam adalah mengkait umat Islam dengan materi duniawi. Kenikmatan duniawi. Anda bisa memurtadkan umat Islam dengan kesenangan duniawi, materi duniawi, keindahan duniawi. Kalau berdasarkan Bible tidak akan mungkin, karena saya lebih paham Bible dari Kristen sedunia. Selamat pagi Bang Suma. Pagi juga. Oke, saya ini orang bodoh. Oh Mau memang, bertanya dulu. pasti masih Orang Kristen. pintar. Betul sekali. Ah iya betul. Terima kasih Anda Saya mau jujur. boleh saya bertanya Bang Suma? Iya silakan. Manusia pertama yang berdosa siapa Bang? Manusia pertama yang berdosa karena lupa itu Adam alaihissalam. Oke. Ya. Kalau menurut Bang Suma, manusia mati karena apa itu Bang? Manusia mati karena ajal. Udah sampai masa hidupnya. Oh, iya. Iya. Jadi bukan karena dosa juga Bang ya? Bukan. Adam itu cuman hilap. Adam itu cuman lupa perintah Tuhan. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwasanya Adam itu diberkati. Dan tidak ada dalil dalam kitabnya Yahudi Adam dikutuk. Nggak ada. Istrinya pun tidak dikutuk. Yang dikutuk itu iblis. Makanya saya katakan kalian ini keturunan iblis. Karena kalian itu cenderung memfitnah Adam. Sedangkan dalam Kejadian 15, Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu wahai iblis dan keturunannya manusia ini akan bermusuhan. Nah, orang Kristen memperlihatkan permusuhan kepada Adam dengan cara memfitnah Adam tanpa dalil, memfitnah Adam membabi buta. Dari sanalah kami bisa melihat berdasarkan Kejadian 3 nomor 15 kalau Kristen-Kristen ini adalah keturunan iblis. Oke. Karena hanya Terima keturunan kasih. iblis yang bermusuhan dengan Adam.
Nah sekarang Kristen kenapa justru benci Adam, memusuhi Adam dengan memfitnah Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Gak ada. Oke. Silakan. Iya Bang Suma. Jadi begini Bang Suma, menurut Bang Suma kan masalah ajal ya. Saya mau bertanya kepada Bang Suma, apakah kematian umat Islam itu semuanya masuk surga apa neraka? Kalau umat Islam yang mati tanpa kemudian syirik menyembah kepada selain daripada Allah, surga. Berarti ada juga orang Islam yang masuk neraka Bang ya? Kalau mereka menduakan Allah, mereka syirik, mereka munafik, neraka. Coba kasih contoh Bang, coba kasih contoh yang simple aja Bang. Yang Abang maksud itu gimana? Orang yang kemudian menyembah kepada selain daripada Allah, itu neraka. Oh gitu ya. Yes. Tapi begini Bang, kalau mereka menyembah Allah ya, mereka menyembah Allah dan mereka meninggal, sudah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Itu dalil Al-Quran yang menarasikan itu. Al-Quran atau gimana? Walaupun kejahatannya luar biasa Bang. Walaupun kejahatannya luar biasa, pengampunan Allah jauh lebih besar dari seluruh maksiat yang dilakukan oleh manusia. Selama manusia tersebut tidak kemudian menduakan Allah. Makanya diperintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Perintahnya adalah bertaubat. Sebesar apapun dosanya, ketika kemudian mereka bertaubat, maka dosanya itu dihapuskan oleh Allah. Nah saya mau bertanya Bang, jadi pada saat contoh dia sudah berbuat kejahatan Bang, dia belum sempat bertobat dan ajal menjemput, itu gimana Bang? Kalau mereka tidak bertaubat, kembali kepada Allah. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, zalik yaumut tagabun. Wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari penghimpunan, yaitu di padang mahsyar. Seluruh manusia akan dikumpulkan, apapun agamanya. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan manusia. Barang siapa ketika hidupnya di atas muka bumi ini beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Oke. Berarti menurut Bang Suma, sekalipun dia belum bertobat dan ajal menjemput, pasti masuk surga Bang ya? Sekali lagi saya katakan, kalau mereka di dalam ajaran agama Islam, kalau mereka punya dosa, mereka itu mati tanpa bertaubat, maka diserahkan kepada Allah. Keputusannya ada pada Allah. Makanya saya bacakan surah At-Taghabun ayat 9. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan melakukan amalan soleh, lalu kemudian dosa-dosa yang dihapuskan, kan di situ tertulis dosanya dihapuskan selama mereka tidak melakukan kesyirikan, mati dalam keadaan syirik kepada Allah, menyembah selain daripada Allah. Kalau syirik, maka itu tidak bisa kemudian masuk ke dalam surga, mereka malah kekal di neraka. Oh iya, jadi diserahkan pada Allah ya. Allah yang memutuskan. Yes. Apakah dia masuk surga atau neraka? Iya, itu maksud Bang Suma. Betul sekali. Oke Bang Suma. Saya pikir mungkin terima kasih jawabannya Bang Suma. Iya. Silakan dilanjut dulu dengan rekan-rekan yang lain, mungkin masih ada yang mau bertanya. Saya izin turun dulu. Makasih Bang Suma. Terima kasih. Jadi di Islam itu sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah, menyembah selain daripada Allah, menduakan, mentigakan Allah, dan Allah mengampuni apa dosa selain tersebut bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah yang berkehendak. Al-Quran menjelaskan itu.
Semua dosa dihapuskan oleh Allah. Apapun dosa yang dilakukan oleh manusia akan dihapuskan oleh Allah kecuali satu, yaitu dosa syirik. Nah, dosa selain syirik itu kembali kepada Allah. Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan ampuni. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat kejahatan yang besar, dosa yang besar. Kalau dosa yang besar ini, yaitu mempersekutukan Allah, tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi dosa setelah itu, selain daripada itu diampuni oleh Allah. Tetapi pengampunan Allah ya terserah Allah. Siapa yang dikehendaki. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Zalika liman yasha. Terserah Allah kepada siapa, kemudian Allah menghendaki hal itu terjadi. Makanya dalam Al-Quran surah At-Taghabun tadi, saya menjelaskan kepada saudara, bahwasanya umat Islam itu diterangkan pada hari penghimpunan, pada masyar nantinya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan soleh, dosanya akan dihapuskan dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Sedangkan saudara Kristen berdasarkan Roma 8 nomor 10, tadi kita sudah mendengarkan banyak jawaban. Dan rata-rata mereka mengatakan bahwa orang yang berdosa larinya ke neraka. Nah, tubuhmu memang mati karena dosa. Tubuh yang mati karena dosa kemana perginya? Menurut kalian, tadi banyak yang menjawab neraka. Tubuh yang mati karena dosa kemana perginya? Neraka. Begitu saudara. 1 Korintus 5 nomor 5, tubuhnya diserahkan kepada iblis. Sibilisis. Nah, itu dia. Masolang generasi. Masuk neraka. Silakan Anda mengaku kami pengikut Kristus, kami pergi Kristus, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tunggu dulu bang. Di dalam kitabnya yang Anda pegang, yang Anda genggam sebagai kitab suci yang Anda jadikan sebagai acuan dalam beragama, Yesus dalam Yohanes 15 mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, itu Yesus anak Maria. Tapi di Paulus, barang siapa Kristus di dalam dia, maka tubuh mati karena dosa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Izin Bang, cuma mau nanya sih sebetulnya, ringkas saja pertanyaannya. Dari mana bang? Katolik Protestan?